Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. إخواني وأخواتي kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah ta'ala kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca salah satu di antara karya yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, Kitab At-Tauhid, dengan panduan syarah dari Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita masih membahas babu ma jaa fi at-taghlid fi man abadallaha inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abadah. Bab larangan beribadah kepada Allah di sisi kuburan seorang saleh. Lalu bagaimana jika seandainya hamba tersebut menyembahnya? Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ini adalah bab yang ke-20 dari karya Asy-Syaikh rahimahullahu taala, dan kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu hadis Jundub ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu yang menceritakan tentang ucapan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum beliau meninggal. Inni abra'u ilallahi ayyakuna li minkum khalilun fa inna allaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalila ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida ala fala tattakhidul qubur masajida fa inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, yakni Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Ala, ketahuilah, jangan kalian jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalik, sesungguhnya aku melarang kalian dari hal demikian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam pembahasan Kitabul Masajid, babun nahyi an bina'il masajid. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kemudian beliau mulai menjelaskan beberapa penjelasan berkaitan dengan hadis ini. Beliau memberikan syarah dan keterangan
bahwa hal ini telah dilarang oleh beliau di akhir hayat beliau alaihi salatu wassalam. Bahkan beliau melaknat siapapun yang melakukan perbuatan ini. Jadi membuat kuburan sebagai tempat ibadah dilarang oleh beliau alaihi salatu wassalam. Dan siapa yang melakukannya dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah tabaraka taala. Kemudian beliau mengatakan wassalata indaha min dzalik wa illam yubna masjid. Salat di sisi kuburan. Salat di sisi kuburan. Ya, sekalipun salatnya untuk Allah, tapi ia mengerjakannya di sisi kuburan karena berkeyakinan bahwa kuburan tersebut memiliki keistimewaan, ya, memiliki kelebihan. Maka beliau mengatakan ini termasuk menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid, tempat ibadah. Sekalipun tidak dibangun secara khusus, tapi tatkala beribadah tertentu dilakukan di kuburan tersebut, maka ini sama saja menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Sekalipun tidak ada bangunan, kata beliau. Ya, sekalipun tidak ada bangunan. Apalagi jika seandainya kuburan tersebut benar-benar dibangun sebuah bangunan, ya, dikhususkan untuk apa? Ibadah. Ini jelas dilarang oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ma'na qauliha, dan ini adalah makna daripada perkataan Aisyah radhiyallahu anha, khasya ayyutakhadha masjida. Ya, makna daripada apa yang dimaksudkan dalam perkataan Aisyah. Karena Aisyah dalam riwayat sebelumnya mengatakan salah satu di antara sebab kenapa kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diperlihatkan atau kenapa beliau alaihi salatu wasallam dikuburkan di dalam rumah, bahkan di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan takut jika saat ini kuburan beliau dijadikan sebagai masjid. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabri masjidan. Karena para sahabat tidak mungkin membangun di sisi kuburan Nabi masjid. Ini kita kembalikan kepada sejarah yang kemarin telah kita luruskan, bahwa awal mula dimasukkannya rumah-rumah istri Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, termasuk rumah Aisyah yang di kamarnya itu ada 3 kuburan, kuburan Nabi, Abu Bakar dan Umar. Ini dilakukan tidak di zaman sahabat. Ya, tidak dilakukan di zaman sahabat. Ya, ini di zaman Al-Walid, Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan. Dan kita telah jelaskan sejarahnya. Dan para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, perluasan di zaman Umar, perluasan di zaman Utsman, telah kita jelaskan ini tidak pernah mereka lakukan perluasan Masjid Nabawi ke arah timur, ke arah timur. Perluasan yang mereka lakukan imma ke barat atau ke arah utara, ya, ke arah utara. Demikian para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, karena arah selatan itu adalah kiblat. Kemudian beliau mengatakan wa kullu mawdhi'in qusadatis salatu fihi faqad ittukhidha masjidan. Tempat manapun yang dituju untuk dilakukan salat padanya. Ada sebuah tempat yang manusia menuju tempat tersebut untuk mengerjakan ibadah, mengerjakan salat, maka secara otomatis tempat tersebut telah dijadikan masjid. Bal kullu mawdhi'in yusalla fi, bahkan setiap tempat yang orang salat di tempat tersebut itu disebut masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bumi ini, tanah ini dijadikan untukku sebagai masjid, yakni boleh melakukan ibadah di atasnya, dan juga sebagai sarana untuk bersuci jika tidak mendapatkan air. Jadi para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka wa taala, tempat manapun yang dikhususkan untuk ibadah, yang dikhususkan untuk masjid, ada bangunan atau tidak ada bangunan, dikhususkan untuk ibadah, untuk salat, ada bangunan atau tidak ada bangunan, itu sudah secara otomatis dianggap sebagai masjid. Yang kita sebutkan tadi, apalagi kalau memang dibangun bangunan secara khusus. Ya, demikian para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala.
Kemudian dalil yang terakhir yang akan kita sempurnakan pada pembahasan yang berbahagia kali ini, yang disebutkan oleh beliau tentang larangan beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Larangan beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Yang kemarin kita jelaskan, jika seorang melakukan ibadah di sisi kuburan orang saleh kepada Allah dan berkeyakinan bahwa tempat itu adalah tempat yang istimewa dari tempat yang lainnya, maka ia telah terjatuh ke dalam syirik besar atau kecil. Saya ulang pertanyaan. Seorang beribadah di sisi kuburan wali atau nabi, berkeyakinan bahwa ibadah di situ ada keistimewaan secara khusus, maka ia mengerjakan salat zuhur di situ untuk Allah. Ia telah terjatuh ke dalam kecil, karena ini wasilah. Ya, ini wasilah yang menyebabkan seorang bisa terjatuh ke dalam syirik besar. Tapi kalau ia meminta atau beribadah karena kuburan itu adalah sesungguhnya di antara manusia yang syar, yang buruk, di antara manusia yang buruk ada dua, kata Rasulullah. Ada dua. Pertama, man tudrikhumus sa'at wa hum ahya. Manusia yang mendapati hari kiamat sedangkan ia masih dalam kondisi hidup. Ini yang pertama. Manusia yang paling manusia yang tatkala tegak hari kiamat ditiupkan sangkakala, dihancurkannya dunia. Sangkakala yang ditiupkan oleh Israfil telah ditiup oleh beliau alaihi salam sebagai tanda kehancuran alam semesta. Hatinya semua manusia di atas muka bumi ini, semua makhluk, kondisi orang ini masih hidup. Ini orang paling dulu. Kenapa para jemaah yang muliakan Allah? Karena memang sebelum tiupan sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil alaihi salam, Allah kirim angin yang sangat lembut, angin yang sangat lembut, yang mana angin ini akan mendatangi setiap orang yang di hatinya ada keimanan, walaupun hanya sebesar zarrah. Angin dihembuskan oleh Allah Taala mendatangi setiap orang yang di hatinya ada keimanan, walaupun hanya iman yang paling kecil sekalipun
orang ini berada di dalam gua sekalipun, angin ini akan mendatanginya dan akan melewati ketiaknya, kata Rasulullah. Melewati ketiaknya, dan karena sebab ini hamba tadi meninggal. Ini sebelum ditiupkannya sangkala. Sehingga tidak ada yang hidup setelah tiupan angin yang lembut ini di atas muka bumi kecuali orang yang kafir, orang yang buruk, dan kepada mereka ditegakkan dari ya. Maka Nabi SAW mengatakan manusia di antara manusia yang paling buruk yang pertama adalah yang masih hidup tatkala hari kiamat ditegakkan oleh Allah. Dia mendengar tiupan sangkala. Nasallallahu alaihi. Ya, ini sebuah kondisi yang sangat menakutkan yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lalu Syekh Utsaimin mengatakan bagaimana dengan sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la tazal ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi zahirin la yadurruhum man khalalahu hatta ya'tiya Allah. Dalam sebagai riwayat kata Abu Mas'ud, akan tetap ada sekelompok dari umatku ini orang-orang yang berada di atas kebenaran. Zahirin, Allah selalu menangkan mereka. La yadurruhum man khalalahu, tidak akan membahayakan pada mereka orang-orang yang memusuhi mereka. Hatta tabu besar sampai tegak hari kiamat. Maka para jemaah yang maksud dengan tegak hari kiamat dijelaskan dalam riwayat lain sampai datang perintah Allah, yakni angin tadi. Angin yang lembut tadi akan datang dari semenjak semua yang beriman itu meninggal, maka tidak ada lagi orang baik di atas muka bumi. Semuanya orang jahat, semuanya orang yang melakukan maksiat, semuanya orang kafir, tidak ada lagi tersisa yang beriman. Karena Nabi mengatakan di antara manusia yang paling jahat adalah manusia yang tatkala kiamat ditegakkan dia masih hidup. Ini yang pertama. Kemudian di antara manusia yang buruk yang kedua, walladzina yattakhiduna al-qubur masajid. Dan yang kedua adalah orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini hadis dari Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud, menjadikan kuburan sebagai masjid. Karenanya para jamaah yang muliakan rahmatullah Allah, itu telah jelas kita ingatkan ini orang-orang sebelum kalian itu biasa menjadikan kuburan sebagai masjid. Aku melarang kalian dari itu, maka jangan kalian lakukan, kata Rasulullah. Ya, contohnya orang-orang terdahulu diceritakan dalam Quran, mereka menjadikan kuburan sebagai apa? Masjid. Kalau kemarin cerita dari beberapa sahabiah, istri Nabi yang pergi ke Habasyah melihat orang Nasrani di sana melakukan hal sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah. Di Quran diceritakan. Yang dikatakan Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, ya, berfirman dalam surat Al-Kahfi, yang dikatakan mereka kemudian dimandikan kembali oleh Allah Taala. Apa kata Allah? Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Berkata orang-orang yang mana mereka adalah orang-orang yang memiliki kebijakan, mereka adalah penguasa di saat itu, lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Kita akan bangun di sisi kuburan mereka tempat ibadah. Ini kebiasaan mereka. Diingatkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun subhanallah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ingatkan ini. Di satu sisi diingatkan, umatku jangan kalian lakukan ini. Ini kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Jangan kalian lakukan itu. Aku melarang kalian. Kalau kalian lakukan, kalian bisa dilaknat oleh Allah. Tapi sunnatullah, ketetapan Allah berjalan. Yakni apapun keburukan, kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, pasti ada saja umat Islam yang melakukan. Pasti. Maka kita lihat para jemaah yang muliakan Allah, apapun yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, pasti ada saja di kalangan umat Islam yang mencontohnya. Rasulullah SAW sampai mengatakan, la tattabi'anna sanana al-yahuda wa nasara, sanana man kana qablakum,
pasti akan mengikuti gaya hidup, metode beragama orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, hatta law dakhalu jurha rabbin la dakhaltu. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, kalian akan mengikuti apa yang mereka lakukan. Sampai Nabi mengatakan, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, kalian akan ikuti apa yang mereka lakukan. Sampai Nabi mengatakan, jika seandainya mereka masuk ke lubang bom, masuk ke lubang kadal, masuk ke lubang kadal, artinya tidak mungkin orang masuk ke lubang kadal. Tapi kalaupun seandainya orang Yahudi dan Nasrani masuk ke satu lubang kadal, pernah mereka lakukan, maka di antara kalian ada yang mencontohnya. Artinya mustahil secara subhanallah kalian tidak ada di antara kalian yang mencontoh mereka. Semua kalian akan mencontoh mereka. Karena para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, coba lihat apa saja yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, umat Islam pasti ada yang mencontohnya. Dari sisi pakas, dari sisi pakaian, dari sisi penampilan, ini berkaitan dengan adab kebiasaan, dari sisi ibadah. Semua contoh, karena ini sunnah Allah. Namun di sisi lain Nabi ingatkan, jangan kalian contoh, supaya hujah itu tegak, sehingga orang selamat dengan penjelasan dari Allah dan Rasulnya, dan binasa orang yang binasa setelah dijelaskan penjelasan dari Allah dan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis tentang larangan beribadah sekalipun kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Di sisi kuburan orang saleh, jangankan kuburan saleh selain Nabi, beribadah secara khusus di sisi kuburan Nabi saja tidak boleh. Sampai kalau mau mengucapkan salam tidak mengucapkan kecuali di kuburan Nabi. Tidak ucapkan salam kepada Rasulullah dimanapun kamu berada. Tidak mesti harus ke Madinah mengucapkan salawat dan salam untuk beliau dimanapun kamu berada. Bahkan kemarin kita mungkinkan ada seorang secara khusus mendekat ke dinding kuburan Rasulullah. Kemudian di situ dia mendekat dan mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah secara khusus. Maka dipanggil oleh cicit Rasulullah. Dia mengatakan, apa kalau saya mengucapkan salam kepada beliau? Maka cicit Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku telah mendengar bapakku, ya, dari kakekku, yakni Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah. Nabi bersabda, berselawatlah kalian dimanapun kalian berada. Salawat dan salam dimanapun kalian berada. Ada salawat dan salam kalian yang kalian ucapkan dimanapun, ini akan disampaikan Allah kepada. Ya, jadi demikian para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Taala. Namun sebagaimana kita katakan bahwa kebiasaan itu pasti akan dicontoh oleh sekelompok umat Islam. Ya, sehingga banyak orang kemudian jadi siap disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan menjadikan kuburan-kuburan tertentu sebagai tempat untuk apa? Ibadah kepada Allah Taala. Kemudian kita akan baca masail, permasalahan yang terkandung dalam bab ini. Pertama, maka Rasulullah fi makana masjidan yu'manullahu fi inda qabri rajulin salih walau sahhat niyatul fa'il. Apa yang disebutnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang membangun sarana ibadah di sisi kuburan saleh, di sisi kuburan orang saleh, dan sarana ibadah ini tujuannya untuk beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada kuburan. Tidak, beribadah kepada Allah, tapi sarana ibadahnya dibangun di sisi kuburan orang saleh. Ini tetap diingatkan oleh Rasulullah, walau sahhat niyatul fa'il, sekalipun yang membangun sarana ibadah tadi niatnya bagus, niatnya untuk membangun sarana ibadah kepada Allah, tapi caranya salah, tempat membangunnya salah. Karena ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang telah kita bacakan. Kemudian yang kedua, an-nahyu 'anil tamathil wa ghilal amri fi dzalik.
gambar. Larangan apa? Gambar bernyawa, gambar makhluk yang bernyawa, atau juga patung, monumen, khususnya orang-orang yang dicintai, orang-orang saleh, para wali, orang besar. Ini fitnahnya sangat besar. Ya, kita lihat tatkala diceritakan bangunan ibadah dimiliki oleh orang Nasrani di Habasyah, di dalamnya penuh dengan apa? Dengan gambar. Di dalamnya penuh dengan patung. Ya, jadi ini larangan yang disabdakan oleh Nabi SAW karena bisa menjadikan seorang terjatuh ke dalam perkara kesyirikan kepada Allah Taala. Kemudian yang ketiga, bahwa fi mubalaghatihi fi dzalik kaifa bayyana lahu hada awalan summa qabla mauti bi khamsin qala ma qala summa lamma kana fi siyaq lam yaktafi bima taqaddam. Kita lihat ya pelajaran bagaimana perhatian yang sangat besar yang dilakukan oleh Nabi tentang perkara ini, beribadah kepada Allah di sisi kuburan saleh, orang saleh, atau membuat sarana ibadah di sisi kuburan orang saleh. Nabi telah sebutkan dan di akhir hayat kembali diulang oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan berdasarkan perhatian dengan ini. Ya, 5 hari sebelum beliau meninggal, beliau kembali apa? Beliau kembali diingatkan. Jadi ini bukan perkara biasa, ini bukan perkara yang ringan, ini perkara besar. Sehingga sebelum beliau meninggal, beliau kembali ingatkan perkara ini. Ala wa inna man kana qablakum, ketahui orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ketahui kata Rasulullah, aku melarang kalian melakukan, karena beliau akan meninggal. Kuburannya nanti ditakutkan akan terjadi sesuatu sebagaimana terjadi pada kuburan nabi-nabi sebelum beliau. Maka beliau ingatkan, aku larang kalian dari ini. Jangan kalian lakukan, aku larang kalian melakukan hal demikian. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Kemudian yang keempat, nahyu an fi'lihi 'inda qabri qabla an yujad al-qabr. Nabi melarang perbuatan demikian di sisi kuburan beliau. Jadi Nabi mengatakan kuburanku jangan kalian jadikan sebagai tempat ibadah. Waktu itu beliau belum meninggal. Artinya kuburannya belum ada, beliau sudah memberi peringatan. Ya, demikian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Taala. Kemudian yang kelima, bahwa perbuatan ini menjadikan kuburan orang-orang saleh sebagai tempat ibadah ini merupakan sunnah Yahudi dan Nasrani. Kebiasaan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani di kuburan para nabi mereka. Ya, jadi ini termasuk contoh buruk yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang keenam, la'nuhu iyyahum 'ala dzalik. Siapa yang melakukannya di laknat. Dan ini jelas dan sering diulang-ulang kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, anna muradahu takbiruhu iyana an qabrihi. Maksud Nabi mengulang, Nabi peringatkan supaya kita tidak melakukan hal yang sama pada kuburan beliau. Alhamdulillah. Di samping beliau ingatkan, beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah oleh umatku. Akhirnya Allah apa? Kabulkan doa beliau. Imam Al-Qayyim sebagaimana disebutkan kemarin berkata, fa'ajaba Rabbul alamin du'a'ahu wa ahaqahu bi thalathatin judrani hatta tadat arja'ahu bi du'aihi fi izzatin wa himayatin wasiyah. Beliau berdoa agar kuburan beliau tidak dijadikan sebagai tempat ibadah oleh umatnya. Allah kabulkan. Akhirnya kuburan beliau ditutup dengan menggunakan berapa? Pertama, di zaman Ibnu Qayyim abad ke-8 Hijriah, 3 dinding mati. Artinya tidak ada pintu. Sampai sekarang tidak ada akses untuk masuk ke dalam. Kemudian saat ini ditutup lagi dengan menggunakan dinding besi. Kerja besi yang kita lihat sekarang. Ini
bukti bahwa Allah telah mengabulkan doa siapa? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedelapan kita tahu di antara sebab kenapa beliau tidak dikuburkan di luar. Kenapa beliau tidak dikuburkan di luar? Ada dua sebab sebenarnya yang disebutkan. Pertama, hadis Nabi mengatakan Nabi meninggal di mana dia meninggal, di situ dia dikuburkan. Ini sebab yang pertama. Yang kedua sebabnya kenapa Nabi tidak dikuburkan di Baqi atau di luar? Kenapa mesti di kamar, di dalam rumah? Agar kuburan beliau tidak dijadikan sebagai tempat ibadah. Jadi bisa kita bayangkan kalau kuburan Nabi mana disebutkan ada di Baqi, jangankan kuburan Nabi, kuburan sahabat saya masih banyak orang ambil tanahnya, ngambil batunya. Jangankan kuburan sahabat yang pasti masuk surga, ada kuburan orang dianggap saleh, tanahnya pun bisa habis. Khususnya malam Jumat. Malam Jumat diambil tanahnya, diambil batunya. Untuk apa? Lalu bagaimana kalau kuburan Nabi? Ini di antara sebab kenapa kuburan Nabi dibuat oleh para sahabat di dalam kamar Aisyah di rumah beliau alaihi wassalam. Kemudian yang ke-9, kita telah mengetahui makna menjadikan kuburan sebagai masjid. Sekalipun tidak dibangun bangunan masjid, tapi kalau kuburan ini dikunjungi, menyembelih ke sana, sholat ke sana, kalau sakit doanya ke tempat itu, maka kuburan ini secara otomatis telah dianggap sebagai masjid. Ya, demikian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Misalnya ada kuburan tidak dibangun apa-apa di ujung kampung di sana, tapi setiap antum sakit pergi ke sana, setiap antum mau sedekahnya di sana, setiap mau nadarnya di sana, setiap mau berdoa-doanya di sana, secara otomatis walaupun tidak ada bangunan di kuburan tersebut, ini kuburan secara otomatis telah dianggap masjid. Apalagi kalau dibangun secara khusus. Demikian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang ke-10, Nabi menggabungkan keburukan dua orang. Yang pertama, orang yang hidup di saat tegak hari kiamat dengan orang yang membuat kuburan sebagai masjid. Ini menunjukkan kedudukan mereka berdua sangat dibenci dalam Islam. Sangat dibenci dalam Islam. Lalu apa sikap kita terhadap kuburan? Sikap kita terhadap kuburan, sering kita katakan kuburan itu diziarahi. Tujuannya adalah untuk mendoakan orang yang kita ziarahi dan untuk melembutkan apa? Hati kita agar kita teringat dengan kematian. Ya, jadi kalau tujuannya adalah untuk meminta doa kepada yang telah meninggal, ini tidak benar. Ini tidak apa? Tidak benar. Karena berdoa hanya kepada siapa? Kepada Allah. Pernah terjadi musim kekeringan di kota Madinah. Kering, kerontang, tidak turun hujan. Sudah lama tidak turun hujan. Maka sunnahnya adalah mengerjakan sholat istisqa, minta hujan. Apakah kemudian para sahabat masuk ke kuburan Rasulullah yang saat itu Aisyah masih hidup, artinya untuk masuk ke dalam masih bisa? Ini zaman Umar bin Khattab. Apakah mereka masuk ke dalam kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sudah lama tidak turun hujan, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami? Atau adakah para sahabat yang tatkala ingin berperang, terjun ke medan perang, mereka masuk ke dalam mengatakan, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar kiranya Allah memberikan kemenangan kepada kami? Ini pedang yang mau kami pakai, coba beliau kekuatan di belakang kami. Umar bin Khattab keluar mengerjakan sholat istisqa, ya, 2 rakaat. Kemudian selanjutnya berdoa kepada Allah. Dalam doanya beliau mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dahulu tatkala Nabi masih hidup, kami kekeringan seperti ini, maka kami datang kepada Rasulullah meminta agar kiranya beliau berdoa kepada Allah. Kemudian beliau berdoa, engkau turunkan hujan kepada kami. Sekarang Nabi telah tiada. Di depan kami ini ada paman Nabimu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Masih hidup beliau ini. Ya Allah, terimalah doa paman Nabimu. Kemudian apa kata Umar? Abbas, maju berdoa kepada Allah, kami akan aminkan. Maka Abbas pun berdoa. Kemudian Allah
Jadi tidak datang ke kuburan siapa? Rasulullah. Ya Rasul, ini hujan tidak turun-turun, tolong. Tidak datang ke kuburan Nabi kemudian mengatakan, ya Rasul, anak saya sakit, tolong sembuhkan. Tidak boleh. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah Taala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ke-11 Nabi menyebutkan 5 hari sebelum beliau meninggal, di mana dalam hadis tersebut ada bantahan terhadap 2 kelompok dari kelompok yang menyimpang dari Islam, dan kedua kelompok ini adalah kelompok ahlul bidah yang paling buruk. Bahkan sebagian ulama kata beliau mengeluarkan 2 kelompok ini dari 73 golongan atau dikatakan 72. Karena Nabi mengatakan bahwa Islam akan terpecah menjadi apa? Umat Islam, artinya umat Muhammad, Muslim, kelompok Muslim akan terpecah menjadi 73. Yang satu dijamin masuk surga, yang satu diancam neraka, tapi bukan kafir, tidak kafir. Mereka masih bahagia dari umat Islam. Bisa saja dosa mereka diampuni oleh Allah karena kasih sayang Allah. Bisa saja Allah masukkan mereka ke dalam neraka karena keadilannya, tapi toh nanti akan Allah keluarkan. Ada berapa yang diancam neraka? 72. Terpecah menjadi 73, satu kelompok dijamin surga, yang 72 diancam neraka. Tapi ingat, diancam neraka bukan pasti masuk neraka. Dan ingat, mereka masih Muslim, bukan Muhammad SAW. Karena sebagian para ulama mengatakan 2 kelompok ini dikeluarkan dari kelompok umat Islam yang 72 tadi. Berarti mereka bukan bagian dari umat Islam. Siapa mereka? Pertama Al-Jahmiyah, beliau mengatakan pertama Rafidhah, wahumur Rafidhah. Yang kedua kelompok yang disebut namanya Rafidhah. Kemudian yang kedua Jahmiyah, pengikut Jahmiyah Safwan. Siapa kelompok Rafidhah? Para jemaah yang dimuliakan dalam kelompok Rafidhah adalah satu sekte dalam tubuh umat Islam yang diberi gelar dengan Rafidhah. Rafidhah artinya menolak. Rafidhah yang menolak artinya. Berarti Rafidhah orang-orang yang menolak. Orang-orang yang menolak. Jadi ada salah satu di antara keturunan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Namanya adalah Zaid ibnu Ali ibnu Husain ibnu Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Berarti beliau ini adalah keturunan Rasulullah dari siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Dan beliau salah satu di antara imam dari imam 12 Syiah. Jadi Zaid bin Ali ini saat itu terjadi fitnah, sehingga anak terjadi pemberontakan, fitnah atau peperangan antara beliau dengan Hisham bin Abdul Malik. Kemudian pasukannya bertanya kepada beliau, menurut kamu ini bagaimana Abu Bakar dan Umar? Keyakinanmu tentang Abu Bakar dan Umar, sikapmu tentang Abu Bakar dan Umar itu bagaimana? Maka beliau mengatakan Abu Bakar dan Umar adalah manusia saleh. Bahkan keduanya adalah pembantu atau menteri daripada kakekku Muhammad SAW. Maka mereka mengatakan kami tidak sepakat dengan Anda. Kemudian pasukan ini meninggalkan beliau. Maka Zaid bin Ali bin Husain mengatakan, "Rafadtumuni, kalian menolak saya dengan keyakinan saya ini." Maka akhirnya kelompok ini disebut siapa? Rafidhah. Ini sekte Syiah yang paling buruk. Tidak ada kelompok 73 atau 72 yang diancam neraka yang membenci Abu Bakar dan Umar kecuali Rafidhah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Asy'ariyah. Semua kelompok dalam Islam mencintai Abu Bakar dan Umar kecuali siapa? Rafidhah. Membenci siapa? Abu Bakar dan Umar. Ini satu-satunya keyakinan yang mereka punya
sendiri, sehingga sebagian mengatakan bahwa Rafidhah bukan termasuk 72 golongan dari umat Islam. Ini sekte Syiah yang paling buruk, ya, yang membenci siapa? Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Demikian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Taala. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan sempurnakan pembahasan beliau, di mana pada masalah ini juga disebutkan hadis 5 hari yang disampaikan Nabi sebelum beliau meninggal, ada bantahan terhadap dua kelompok yang paling buruk dari kelompok Ahlul Bidah, yakni Rafidhah dengan Jahmiyah. Demikian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga ada faedahnya kita cukupkan. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wasallam tabi'in. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.